Bu, Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom. Senang bisa bertemu kembali di dalam undangan kami, Forum Komunikasi Umat Kristiani Indonesia, dalam rangka acara webinar Jumat 29 Februari. Perkenalkan, saya selaku host Darwin Pangaribuan dan akan membawakan susunan acara. Sebagian dari acara kita yaitu doa pembukaan, kemudian lagu Indonesia Raya, ucapan selamat datang, kemudian Mars FKUK, kemudian dilakukan dengan webinar, dan ketika webinar, mic akan diserahkan kepada Pak Suryo Purnomo selaku moderator. Baik, saya selaku host akan memulai acara ini dengan doa pembukaan. Saya minta dengan hormat salah satu dari kita untuk membuka doa pembukaan. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami Forum Komunikasi Umat Kristiani Indonesia melakukan seminar webinar. Semoga dalam seminar ini Tuhan memberkati dan apa yang akan kita dapatkan bermanfaat bagi umat dan juga bagi masyarakat, seluruh masyarakat bangsa dan Indonesia. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia secara hikmat, dan lagu ini akan dibawakan dengan bantuan YouTube. Silakan Bapak Suryo minta tolong lagu Indonesia Rayanya, satu stanza. Berdiri dari pandu Indonesia kebangsaan dan tanah bersatu tanah badannya Indonesia Raya Indonesia Raya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dan selamat datang yang akan dibawakan oleh Ketua Umum FKUK, Bapak Maidul Purba. Kepada Bapak Maidul Purba, kami persilakan. Baik. Shalom bagi kita semua. Ya. Yang saya hormati para pimpinan gereja, ya baik pastor maupun gembala yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus FKUK Indonesia yang sudah menyiapkan segala acara ini, dan juga para peserta webinar yang berkesempatan atau yang sudah memenuhi undangan kami. Ya, pertama-tama saya mengajak kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, ya, yang telah mengaruniakan kesempatan bagi kita berkumpul dalam wadah Zoom, melalui Zoom ini. Sehingga sekalipun secara tatap muka berdekatan kita tidak bisa, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dalam rangka webinar hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, selaku pengurus FKUK
Izinkan saya sekilas menguraikan FKUK tentang FKUK ya sebagai satu organisasi. Jadi organisasi ini sudah hadir melayani kurang lebih 20 tahun. Sebenarnya tepatnya 22 tahun. Jadi diawali di Lampung Timur, lalu di Provinsi Lampung, dan semasa pandemi kita inisiasi, kita fasilitasi dan hadir untuk seluruh Indonesia. Ya, tentu kita ingin menyegarkan sedikit apa sih sebenarnya kerinduan daripada FKUK atau apa yang menjadi visi FKUK. Jadi pada dasarnya visi daripada FKUK adalah umat Kristiani sebagai terang bagi bangsa Indonesia. Karena kita ada di Indonesia, kita merindukan di Indonesia seperti di surga, seperti yang menjadi doa kita setiap minggu. Lalu misi kita apa? Misi kita adalah umat Kristiani membangun komunikasi sesama gereja, sesama umat Kristiani dalam berbagai denominasi. Kemudian komunikasi umat Kristiani dengan pemerintah, kita sebagai warga negara, dan ketiga komunikasi lintas iman sebenarnya. Itu yang menjadi misi kita dan perlu saya segarkan kembali untuk kita sama-sama ketahui. Kemudian bagaimana, apa strateginya untuk mencapai visi dan menjalankan misi tersebut? Pada dasarnya adalah pemberdayaan umat Kristiani, warga gereja dalam pembangunan bangsa secara holistik. Jadi pemberdayaan kita secara bersama-sama. Ya, saya mengucapkan selamat datang secara khusus kepada Ketua FKUK Lampung Timur ya, Bapak Hadi Nuranto. Selamat datang Pak. Ya, kami berterima kasih kehadiran Bapak di tengah-tengah kita. Yang kedua juga terima kasih kepada Romo Pit Yunanto yang berkesempatan hadir selaku penasehat FKUK di Lampung Timur. Ya. Kemudian terima kasih juga tentunya kepada yang saya tidak sebutkan satu-satu yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Ya, kami perlu jelaskan bahwa materi kita hari ini adalah satu bagian dari kegiatan forum komunikasi, yaitu bidang komunikasi sosial media. Ya, di mana kita akan berbagi tentang gelombang zaman akhir atau akhir zaman yang pada intinya kita mau melihat bagaimana secara teologis kebersamaan itu dibutuhkan di dalam menghadapi tantangan gereja, tantangan pelayanan di waktu-waktu saat ini. Dan tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana pemberdayaan yang sebenarnya masih besar ya, potensi kita sebagai gereja dalam berkontribusi. Masih ada ruang-ruang yang perlu diisi. Mungkin nanti akan secara mendalam dibagikan oleh narasumber. Jadi saya secara pribadi juga atas nama FKUK mengucapkan terima kasih kepada Bapak Togu selaku narasumber dalam hal ini yang sudah berlelah menyiapkan materi. Ya, semoga nanti kita bisa sama-sama nikmati dan menjadi berkat bagi kita, bahkan bagi gereja, bahkan bagi bangsa. Ya, atas terselenggaranya acara ini, ya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan mengajak kita semua menikmati acara ini, mengikuti acara ini dengan seksama, dan nanti akan ada diskusi dan seterusnya. Ya, mari kita sama-sama ikutin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami sudah mengundang seluruh komponen gereja yang ada di Indonesia melalui jaringan yang ada. Nah, seberapapun yang hadir, tentu inilah yang akan menjadi yang artinya bersama-sama memikirkan atau bersama-sama mengikuti acara hari ini. Ya, akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Ya, salam transformasi, FKUK transformasi, FKUK transformasi, FKUK transformasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada host. Saya serahkan mic kepada moderator Bapak Suryo Purnomo untuk memimpin acara webinar. Silakan Bapak Purnomo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri undangan dari FKUK Indonesia. Terima kasih juga untuk Bapak Togu Hutagaul, Pak Pendeta Hadi Nuranto, dan Bapak Romo Pit Yunanto karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pada hari ini. Selamat sore teman-teman, khususnya teman saya Hadi, Shalom. Dan tentu ke Romo Pit juga selamat sore, maaf, Shalom. Ya, apa ditangkap? Shalom.
Ya, baik, baik. Terima kasih. Ya. Pada saat kami memilih apa yang kita mau bicarakan tentang gelombang zaman akhir, tentu ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan sekarang dalam kehidupan kita bergereja. Oleh karena apa? Yang belum pernah kita dengar dalam cerita lama, mulai sejak gereja mula-mula sampai tahun-tahun akhir ini, bahwa terjadi pernyataan bersama persaudaraan Israel dengan Arab. Itu dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dikatakan Abraham Accord. Itu ditandatangani di Amerika waktu itu. Kita bertanya, ini apa perkembangannya? Karena sampai ini hari yang kita bisa melihat, banyak orang dalam hal ini tidak suka bahwa itu terjadi. Ada di Indonesia khususnya. Kemudian yang kedua yang terjadi sekarang yang menjadi berubah sehingga kita bisa bertemu, yang dari Lampung ketemu, yang dari Kalimantan ketemu, terjadinya perubahan teknologi, adanya komunikasi yang sangat luas. Ini pun suatu gejala, suatu hal yang kita bisa baca tentang akhir zaman. Ini satu hal yang luar biasa sesungguhnya. Ya, sehingga kampus-kampus sekarang, sekolah-sekolah sudah bisa melakukan pendidikan, mengajar melalui Zoom seperti yang kita lakukan sekali. Itu perubahan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan dulu, ya. Kemudian yang menakutkan sekarang ini juga suatu hal yang belum pernah terjadi, ya. Terjadi pandemi Covid seluruh Indonesia, dunia ini. Wow, ini betul-betul kita pikir ada apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, ya. Kemudian kita sebagai warga negara, sebagai anak-anak bangsa, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, dalam program pemerintah kita juga ditantang. Oleh karena apa? Ini berkembang luar biasa juga, ya. Pejabat-pejabat Kristiani, pejabat-pejabat yang Katolik, pejabat Protestan, sekarang sudah ada banyak hadir di tengah-tengah kehidupan kita di dalam pemimpin bangsa ini. Itu satu hal yang luar biasa juga, ya. Kemudian semangat besar dari gereja untuk melakukan kontribusi dalam rangka rekonsiliasi. Nah, dasar itulah berkembangnya pemikiran bagaimana kita menyatukan pemikiran ini bersama-sama. Nah, oleh karena itu, yang saya sampaikan sekarang adalah fakta yang terjadi, yang kita bisa melihat sekarang, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang diinginkan oleh Yesus sendiri, apa yang diinginkan. Pertama, kita sudah membaca ini, ya, bahwa Yohanes 17 ayat 21 mengatakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu, ya. Ini doa Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah gereja menjadi satu? Yang bersatunya di mana? Yang bersatunya kita mengadakan okumene, kita sama-sama dalam perayaan. Tapi terus terang, kalau mau jujur, dalam panjangnya pelayanan saya, baik saya diskusi dengan teman-teman di Eropa, ya, ketemu dengan teman-teman di Afrika pada waktu saya naik Gunung Sinai, sepertinya yang bersatu adalah ekumene perayaan. Tapi jemaat Tuhan, eklesia, gereja itu perlu kita pikirkan bersama. Karena seperti gambar saya di sebelah kanan ini, bersatu, warna kulit berbeda, hitam, putih, kuning berbeda, tapi kita bersatu. Itu yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan Yesus pada berbicara Yohanes 21. Kita lanjutkan. Di dalam kebersamaan itu, ini juga suatu petunjuk oleh Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 19. Dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang akan kita lakukan di tengah-tengah bangsa ini. Dan itulah FKUK akan melangkah ke arah situ. Ya, supaya kita melihat bagaimana kita memahami itu. Coba kita lihat sejak awal gereja yang saya gambarkan ini, awal aja baru berdiri, gereja timur dan barat pecah. Ya, itu sejarah. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Tapi ternyata oleh karena kemunduran pelayanan, saya kira gejala ini semoga jangan terjadi di Indonesia.
di tempat mulanya kekristenan di Eropa yang menjalar ke Asia, yang menjalar ke Afrika, yang menjalar ke Amerika Selatan, ya itu dulu luar biasa potensinya. Tapi sekarang udah mengalami kemunduran. Ini saya menggambarkan yang paling menyedihkan, ya. Ini adalah gereja pemakaman gereja makam Kristus Holy Sepulchre yang ada di Yerusalem. Ini adalah gereja namanya Holy Sepulchre. Apa yang terjadi di sini? Gambar kalau di sebelah kanan, ini gerejanya yang sebelah kiri, yang kanan setiap pagi yang buka pintunya adalah Islam. Bayangkan itu. Ini buah daripada perpecahan itu. Ya, yang di sini ada yang Katolik, di situ ada Ortodoks, di situ ada Ethiopia, di sana banyak denominasi. Tapi yang membuka pintu supaya masuk ke dalam tempat Yesus disalibkan dan dikuburkan, versi Katolik di sini, Holy Sepulchre ini, ya yang buka pintunya adalah Islam. Tapi oke lah, itu cuma cerita. Tapi ini menggambarkan sesungguhnya perpecahan itu membuat masalah juga. Gereja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada Matius 13 itu, gereja adalah pukat, alat saja. Sehingga saya dalam pelayanan saya menghormati, saya pernah juga di teman-teman Katolik, saya juga mengajar di sana, ya. Saya juga ada mengajar di Pantai Costa. Saya HKBP, saya ada di berbagai gereja. Ya, gereja di karismatik pun ya, di Jakarta pun saya juga khotbah di berbagai gereja. Karena saya melihat gereja itu hanya alat. Sehingga saya tidak sungkan dimanapun saya melayani, bahwa hanya alat di mana saya mengajar. Ya, sehingga kalau dia sebagai alat saja, nanti yang dihasilkannya adalah ikan-ikan yang baik. Sehingga demikian kita harus memandang. Terpujilah nama Tuhan, kita hormati saudara-saudara kita Katolik, kita menghormati Protestan, kita menghormati karismatik, karena itu hanya sekedar alat. Yang gereja eklesia itu adalah orang-orang yang dihasilkan dari pelayanan gereja itu. Saya akan melihatkan penggambarannya apa sesungguhnya gereja yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Gereja itu adalah, eklesia itu adalah gereja sebagai tubuh Kristus, itu dia. Gereja sebagai lembaga itu adalah organisasi gereja. Dia adalah ciptaan manusia. Tetapi tubuh Kristus, eklesia, kita itu adalah ciptaan Allah. Di dalam Yesus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah yang sebelah di kiri, itulah dia. Tapi tugas-tugas organisasi gereja adalah menuntun, membina, melayani, membangun, supaya dia menjadi tubuh Kristus. Ada itu ciptaan Allah. Ya, tugas daripada gereja organisasi adalah melayani dan melakukan pembinaan. Itu tugasnya. Di gereja eklesia adalah yang dihasilkan dari pelayanan itu. Sehingga gereja tubuh Kristus yang dikatakan yang menjadi doa Yesus adalah Yohanes 17:21 adalah yang tubuh Kristus. Nah, gereja ini, kita ini sekarang yang ada dalam FKUK adalah di sini. Kita teruji, kita diukur oleh fakta spiritual. Bagaimana kehidupan kita. Tapi gereja lembaga, organisasi terukur, ya, diuji oleh fakta sosialis. Bagaimana dia? Ada di mana dia? Gitu kan? Sah secara prosedural. Saya pernah melayani di Mesir, di gereja sampah namanya di sana, di Mokatam di sana. Saya melayani orang dari Korea datang, ya, orang yang dari Afrika datang, sama-sama. Ya, kita bisa bersama-sama menikmati itu. Ya. Tetapi gereja lembaga itu terikat kultural. Ya, makanya ada gereja Batak, ada gereja Jawa, ada Katolik, itu terikat itu. Ya. Tetapi semua menyebutnya adalah dibangun menuju tubuh Kristus. Itulah gereja yang kita bangun, dan saya mengatakan kepada Pak Maidon, kepada Pak Darwin, ke sini kita pergi. Dan inilah yang kita lakukan nanti bersama-sama, ya. Kemudian sebagai tubuh Kristus, ya, kita dievaluasi oleh Alkitab. Ya, tetapi lembaga gereja dievaluasi oleh secara sosial. Validitas ditentukan oleh kualitas spiritual, itu tubuh Kristus. Kalau lembaga gereja, validitas ditentukan oleh fungsi dalam hubungan dengan misi. Ya.
Kemudian sebagai tubuh Kristus, kita adalah alat untuk penggabaran Injil. Ya, lembaga gereja alat manusia untuk penggabaran Injil. Jadi orang-orangnya. Sehingga kalau dalam pelayanan mahasiswa saya banyak yang melakukan penginjilan pribadi dan memenangkan banyak orang juga. Itu bukan lembaga gereja yang melakukan, tapi dia yang melakukan. Nah, ini penggambarannya. Inilah dia. Disinilah FKUK berdiri. Disinilah kita membangun potensi kita itu. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi satu semua. Kalau kita melihat gambaran saya di sebelah kiri, semoga dilihat ya. Pertama kita connecting ya, berhubungan. Kita membangun keintiman dengan Tuhan ya, yang lingkaran kecil. Yang lebih besar karena kita intim dengan Tuhan, kita seluruhnya bisa intim dalam persekutuan kita. Seperti FKUK ini ya. Kalau kita sudah FKUK bisa melakukan keintiman, kita bisa intim dengan seluruh Indonesia. Ya, kalau kita sudah intim, kita bisa membangun hubungan seluruh dunia. Ini yang kita mimpikan. Bahwa FKUK kita berdoakan, kita gerakkan bagaimana kita menyatukan gerakan orang yang percaya kepada Yesus menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itu bukan ideal, tapi itu perintah Tuhan. Nah, di sana kita pergi. Kita lanjutkan apa yang terjadi di sini. Sesungguhnya harus pertama dari grafik ini saya lihat bahwa paling pertama harus ada visi. Sehingga Pak Maidun tadi menggambarkan visi itu, ya. Kalau visi itu ada, kemudian terjadilah persekutuan seperti yang kita lakukan sekarang. Dari visi adanya persekutuan, kemudian ada program-program. Nah, program daripada pertemuan Jumat ini inilah yang kita lakukan, ya. Kalau ada program-program, ada manajemen, ada dana, kemudian dia naik ke atas. Nah, pada saat di puncak, hati-hati. Pada saat visinya berkurang, nah ini dia. Ini sering terjadi begitu. Pada saat visi itu berkurang, ya tidak ada lagi, kemudian dia turun ke bawah. Hampir semua berturun ke bawah. Sehingga visi ini, satu hal yang saya mau katakan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, visi Tuhan Yesus, kita adalah garam dan terang dunia. Jadikanlah itu di dalam kehidupan kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya, ini yang akan kita kembangkan terus dengan visi yang kita mau bangun ini. Bagaimana kita membuktikannya bahwa karena itu perintah Tuhan sendiri, perintah Tuhan supaya kita lihat bahwa Tuhan mau itu terjadi kepada kita. Ya. Saya hanya menggambarkan sekarang contoh nyata yang terjadi, yang kita lihat dengan mata, bahwa Israel adalah umat pilihan Allah itu sendiri. Ya, jumlahnya berapa sekarang di penduduk dunia? 8,6 juta. 0,11%. 1% pun tidak ada, bayangkan. Pada saat Tuhan mengatakan engkau menjadi garam dan terang dunia kepada kita, pada saat Tuhan berbicara melalui Abraham pada Kejadian pasal 12 ayat 3, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Israel cuma segini, Pak. Itu sekedar Jakarta. Tetapi di dalam pendidikan, di dalam hadiah Nobel, 23% itu diperoleh oleh orang Yahudi. Wow, luar biasa. Nah, sekarang di mana-mana. Apa yang kita pakai, apa yang kita bisa pergunakan, apa yang kita bisa lihat perkembangan teknologi, Israel memulainya. Pertanyaannya, apakah orang Kristen kita ini yang percaya kepada Yesus mengikutinya? Karena janji Tuhan bukan hanya kepada Israel, tapi janji Tuhan juga kepada yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya menggambarkan di sini. Berkat Abraham kepada bangsa-bangsa. Ya. Dari seluruh hadiah Nobel yang 22 didapatkan oleh Israel, 65% didapatkan oleh kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya hanya mau mengangkat dan betapa hebatnya sesungguhnya. Sadarkah kita begitu potensi kita yang besar? Nah, demikian kita bisa melihat, ya, kita mengatakan, saya akan melakukan pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan. Berkat kepada bangsa-bangsa, kita baca di Galatia di bawah, Galatia 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Grafted into Abraham blessing.
Itu kita terimakan. Itu yang terjadi, saya katakan tadi, 60% lebih bahwa hadiah Nobel pun orang Kristen. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai itu di tengah-tengah kita sebagai warga negara Indonesia? Kita harus bersatu untuk membangunnya. Sehingga perintah Tuhan Yesus kita harus buktikan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Mereka disukai oleh semua orang. Itu keberadaan kita. Dan itulah kita harus ajarkan. Baik kita di Katolik, baik kita ada di Protestan, baik kita ada di Karismatik, baik kita di Pentakosta, ke arah sini kita harus berbicara. Karena ini tugas kita masing-masing daripada denominasi yang ada di tengah-tengah bangsa. Mengapa sulit bertumbuh? Saya gambarkan itu sama dengan membelah batu. Karena kekerasan hati kita, oleh karena dosa itu belum beres. Kenapa? Saya perhatikan karena banyak gereja kurang mengajar. Saya sudah peringatkan Bapak dan Ibu, saya dari HKBP 2 kali saya sampaikan kepada pimpinan gereja saya. Saya katakan, awas, saya bilang. Setelah kita melihat bagaimana penurunan di Eropa dan Amerika tentang kualitas kekristenan, ternyata banyak gereja terjebak dalam seremoni. Itu yang terjadi. Ya, saya tidak katakan gereja mana, tapi gereja terjebak dalam seremoni. Kurang kuat membangun kehidupan pertumbuhan rohaninya mereka. Ini yang terjadi. Kita bayi rohani pada awalnya. Yang Tuhan mau, kita jadi singa. Kita pemenang. Kita kuat. Sehingga demikian kita tidak akan segan, kita tidak akan tidak bertenaga, tapi apapun tantangan sebagai anak Tuhan, kita siap masuk di tengah-tengah bangsa ini untuk membangun bangsa supaya kekuatan kita menjadi kekuatan yang teruji. Caranya adalah berdamai dengan Allah. Teologis, Roma 3 ayat 25. Akibat berdamai dengan Allah, kita menikmati damai sejahtera. Psikologis kita menikmati. Kalau kita menikmati damai sejahtera, kita tenang menghadapi persoalan. Somatis, fisik kita kurang tensinya. Karena roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang memberi kekuatan, bukan roh ketakutan. Kita akan maju melangkah. Kemudian neutis, intelektual kita ditambah. Hikmat dari Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Sosiologis, kita disukai oleh semua orang. Ini suatu proses yang terjadi bagi kehidupan kita di dalam membangun kebersamaan, dalam membangun keberadaan kita di tengah-tengah bangsa ini. Ini saya akan katakan bahwa ada 9 tahapan pertumbuhan rohani. Pertama dari bawah, belum ada kesadaran. Yang kedua, memahami Alkitab bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mempunyai pengertian yang dalam tentang Alkitab. Yang keempat, memiliki sikap positif menjadi orang Kristen. Ini tahapannya yang harus kita ajarkan. Dengan demikian, gereja itu bertumbuh dimanapun kita. Baik untuk Protestan, baik untuk Katolik, baik untuk Pentakosta atau Karismatik, silakan. Ini langkahnya. Sampai pada ke-9 nanti, dewasa. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Disinilah keberadaan kita di tengah-tengah bangsa ini. Disinilah keberadaan kita di dalam FKUK. Disinilah kita memberikan sumbangan kita dalam profesi kita, di dalam pendidikan kita, dalam berkat kita, hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kita mengantisipasi sekarang, kita melihat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah mulai naik satu persatu di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Saya kira kita akan melihat juga berkat-berkatnya. Apabila kita satu, kata Tuhan Yesus, ya, apapun yang kau meminta, apabila kita sepakat, Tuhan akan memberikannya. Ini satu data yang saya memperlihatkan. Ya, apa buahnya? Ya, ini saya ambil dari dari George Barna dari Amerika yang dilayani. Orang yang mengalami hidup baru ikut pelayanan gereja 71%. Yang hanya masuk gereja ikut ibadah setiap minggu 22%. Ini penggambaran aja, ya. Menikmati hubungan dengan Allah 90% mengatakan iya betul Allah itu sungguh baik. Ya, ini dari data itu dan pelayanan saya dapatkan ini terjadi juga, ya. Komitmen iman 83%, ya. Bersaksi tentang iman, mau bersaksi, mau ikut pelayanan 68%.
Tampil beda dalam hidup 58%. Memahami arti hidup 85%. Luar biasa. Jadi demikian kita mengarah ke sini. Potensi FKUK itu akan mengarah ke sini. Sehingga demikian kita akan memperlihatkan potensi kehidupan kita. Ya. Ini penggambaran. Kalau kita lakukan sejak masa bayi, makanya saya katakan tadi bahwa FKUK itu membangun kehidupan itu mulai daripada keluarga. Ya, sampai kita dewasa di dalam pendidikan. Sehingga demikian kita bisa lihat penggambaran di sini perbedaan-perbedaan dan kualitas daripada orang-orang yang diinjili sejak dini. Ya, ini penggambarannya. Ya, apa yang kita lakukan? Tugas lembaga, gereja, ada supaya terjadi tadi, mencari kerajaan Allah. Kata Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi di dalam mencari bahasa Yunaninya adalah namanya zeteo. Zeteo adalah membangun hubungan yang intim. Ya, sampaikah kita membawa jemaat membangun pengalaman yang intim dengan Yesus, itu dia. Ya, itu hal itu sama juga dengan Hosea pasal 3, kata firman Tuhan dalam Hosea, hendaklah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian Matius 11 ayat 28 dan Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya. Ya, yang terakhir ukurannya adalah jangan suam-suam kuku. Itu yang terjadi. Dan kita lihat saya dalam perjalanan pelayanan saya dan seminar yang saya menjadi pembicara, saya sampaikan ini. Awas, jangan menjadi suam-suam kuku. Kita lihat di sini kenapa kita harus melakukan kebersamaan. Ya. Rekomendasi daripada World Council of Church, Pontifical Council of Interreligious Dialogue, World Evangelical Alliance, ya. Itu 2011. Membangun hubungan yang saling menghormati dan saling percaya dengan umat dari semua agama, khususnya pada aras-aras kelembagaan gereja dan komunitas. Ini sudah keputusan. Ya, tetapi kelihatannya masih di dalam konsep. Saya harap melalui FKUK kita menjadi satu kekuatan. Ya, mendorong orang Kristen memperkuat identitas, ya, dengan belajar. Yang ketiga, memastikan perlindungan pribadi bahwa dia mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ini yang harus dikembangkan. Ya, oleh karena itu, bagian terakhir di sini yang saya sampaikan, pernyataan yang di sebelah kanan, we will never change the world by going to the church. Kita tidak akan oleh karena masuk gereja kita berubah dunia, tidak. We will only change the world by being the church. Kita akan merubah dunia menjadi eklesia, menjadi orang-orang, menjadi tubuh Kristus, ya. Gereja sebagai tubuh Kristus, orang yang mengalami transformasi. Inilah yang saya sampaikan, dikatakan oleh Paulus, dikatakan di sini bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai akhir dan aku telah memelihara iman. Sehingga demikian kita adalah pemenang-pemenang yang akan memberikan kehidupan kita untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kita akan mendengarkan dahulu sharing dari Ketua FKUK Lampung Timur, Bapak Pendeta Hadi. Untuk Bapak Pendeta Hadi Nuranto, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah Pak, silahkan. Baik. Shalom. 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 Yang saya hormati Bapak Ketua Umum FKUK Nasional, Bapak Maidun Purba. Yang saya hormati Bapak pembicara yang baru saja menyampaikan paparannya, Bapak Tohu Hutagaul. Yang saya hormati Bapak Darwin, Ibu Tina, Romopit, dan juga yang lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Pendeta Hadi Nuranto, yang
dalam hal ini ditunjuk menjadi Ketua FKUK Kabupaten Lampung Timur selama 1 periode, yaitu 4 tahun. Saya ingin bersaksi bahwa FKUK Lampung Timur ini didirikan dari sejak tahun 99, jadi 1999. Itulah Natal pertama kali FKUK Lampung Timur diadakan. Jika dihitung dengan waktu yang sekarang ada, berarti FKUK Lampung Timur sudah berjalan sekitar 22 tahun. Visi misi FKUK Lampung Timur yaitu menghadirkan kerajaan surga di muka bumi. Itu menjadi visi misi FKUK Lampung Timur. Dan slogan semboyan dari FKUK Lampung Timur adalah transformasi. Kalau kita lihat dari perjalanan FKUK Lampung Timur sampai saat ini, saya mengingat sudah 4 kali pergantian ketua umum. Dan saya ini yang keempat. Sebelumnya sudah ada Bapak Ishak, lalu yang kedua Bapak Pendeta Sumardining Waluyo, yang ketiga Bapak Maidun Purba, dan setelah itu saya yang keempat. Jadi dalam kurun 22 tahun, 4 kali pergantian pengurus. Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam FKUK Lampung Timur yang kita buat adalah kita mengadakan Natal bersama menjadi program rutin setiap tahun. Jadi kita membuat Natal bersama yang diadakan di lapangan terbuka biasanya dan dihadiri dari berbagai gereja se-Lampung Timur, sekitar kurang lebih 2.500 jemaat atau umat yang hadir beserta dengan para tokoh-tokoh gereja. Selain Natal bersama, FKUK Lampung Timur juga mengadakan Paskah bersama. Selain Paskah bersama, FKUK Lampung Timur juga mengadakan kegiatan seminar. Biasanya seminar bisa diadakan dalam 1 tahun 4 kali. Adapun tema-tema yang dibahas berkaitan dengan perkembangan situasi gereja dan juga kehidupan umat Tuhan di Lampung Timur. Selain itu, FKUK Lampung Timur juga menangani pembinaan guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu dikumpulkan lalu dibina, dan secara rutin kami bisa membantu mereka memberikan dana untuk kegiatan guru-guru sekolah minggu ini mendapatkan 1 juta 1 tahun untuk 1 orang. Dan itu dibantu dari dana Bansos Pemda Lampung Timur. Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun hal itu dilaksanakan. Sangat membantu para guru-guru sekolah minggu yang tidak pernah diberi perhatian, maka kami FKUK Lampung Timur mencoba membantu, akhirnya pemerintah Pemda Lampung Timur memberikan semacam bantuan untuk guru-guru sekolah minggu ini sejumlah 200 orang setiap tahunnya. Selain itu, FKUK Lampung Timur juga membentuk FKUK per kecamatan. Jadi kami ada FKUK di kecamatan-kecamatan di seluruh Lampung Timur. FKUK kecamatan se-Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan. Dan yang aktif sudah terbentuk sekitar 15 kecamatan yang sudah aktif. Sebagian sudah terbentuk, tapi kegiatannya belum begitu aktif. Nah, berkaitan dengan kegiatan FKUK Lampung Timur, sumber dana yang kita gunakan, tentu kegiatan tidak akan berjalan kalau tidak didanai. Nah, Bapak Ibu yang
dalam hal pendanaan ini perlu saya sampaikan bahwa kami tidak pernah meminta iuran rutin dari anggota FKUK atau gereja-gereja di Lampung Timur. Kami tidak pernah minta iuran rutin atau iuran wajib, tidak ada. Jadi dana yang kami pakai untuk kegiatan FKUK Lampung Timur dibantu dari Pemda Lampung Timur. Kami menerima dari Pemda Lampung Timur tidak tentu jumlahnya, tetapi untuk kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan FKUK kami bisa mendanai dari dana tersebut. Sampai hari ini. Nah, kalau kita ditanya mengapa kita bisa bertahan FKUK Lampung Timur, karena kita memiliki hati yang sama. Dari seluruh pemimpin-pemimpin gereja di Lampung Timur, kita memiliki hati yang sama, yaitu hati ingin bersatu. Bersatu secara hati, secara roh. Bukan bersatu secara organisasi, bukan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dalam kegiatan FKUK itu sudah mendasarkan hatinya dari firman Tuhan. Bahwa kita adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu roh, Roh Kudus. Dari sinilah kita berangkat, dari sinilah kita bisa bersatu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Lampung Timur ini sampai hari ini. Kami memiliki penasihat-penasihat juga, termasuk salah satunya Romo Pit adalah penasihat kami. Selain Romo Pit masih ada 4 orang lagi yang menjadi penasihat di FKUK Lampung Timur dan mereka sangat eksis memberikan masukan-masukan kepada kami untuk kemajuan kegiatan FKUK di Lampung Timur ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang kegiatan dan keberadaan FKUK Lampung Timur. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, terima kasih banyak Pak Pak Pendeta Pit untuk sharingnya, luar biasa ternyata ya, di Lampung Timur sudah begitu lama. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari Romo Pit tentang apa sih yang terjadi di Lampung Timur dengan FKUK. Saya persilahkan untuk Romo Pit untuk sharing. Oke. Salam untuk semuanya. Salam. Salam, Mbak. Saya akan mengawali kesaksian saya sebagai yang diminta sebagai pembina dengan mengutip apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Togu dari Matius 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Bapak Maidun Purba yang saya hormati, Bapak Darwin selaku host, Bapak Suryo, Ibu Tina, dan yang terhormat Bapak Togu S. Hutagaul yang memberikan materi sangat menarik, sangat indah pada sore hari ini. Selamat sore, salam. Saya Romo Pit Yunanto, berkarya sebagai pastor kepala paroki di Gereja Santo Thomas Rasul, Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Tahun ini memasuki tahun yang ke-6, artinya cukup lama. Saya sangat bersyukur bahwa pimpinan saya, Bapak Uskup Tanjung Karang, memberi kesempatan saya melayani di Lampung Timur ini, karena ternyata ketika saya awal masuk, langsung saya diperkenalkan kepada apa yang dinamakan FKUK ini. Dan pada waktu itu ketuanya adalah Bapak Maidun Purba. Cukup sering berdiskusi dengan saya baik dalam perbincangan langsung maupun per telepon. Memang saya sebenarnya tidak tahu mengapa diminta menjadi pembina. Tapi rupanya ini
semacam mungkin tradisi atau seperti apalah, setiap kali ada pastor yang baru itu menjadi pembina, lebih-lebih pastor kepala parokinya. Sehingga kami berdua, ya satu menjadi pembina, tapi yang lain juga ikut bersama-sama bergabung untuk ambil bagian dalam karya ini. Lalu kalau saya melihat, kemudian juga mengalami, saya merasakan bahwa seperti yang diungkapkan Pak Hadi, Pak Pendeta Hadi tadi, memang kami itu satu, sudah mencoba mewujudkan apa yang disabdakan oleh Yesus. Kami berbeda-beda, ada denominasi, kami gereja Katolik, tapi kami tidak memandang itu. Tapi kami juga sangat sadar, seperti katakan oleh Bapak Togu, bahwa kami masih lebih yang pertama-tama itu kesatuan itu dalam seremonial. Natal, Paskah luar biasa, tetapi kami juga sudah mulai hal yang lain, paling tidak di awal tahun ini sebagai ucapan syukur atas Natal, kami tidak bisa mengadakan perayaan Natal yang seremonial tadi, justru kami mengadakan donor darah. Cukup banyak, harapan dari PMI hanya 30, tapi bisa 50 lebih, walaupun ada beberapa yang tidak bisa memberikan donor itu, tapi syukurlah bahwa lebih dari yang diharapkan. Nah, dari apa yang saya rasakan, saya alami itu, saya merasa bahwa Lampung Timur memang apa yang menjadi harapan dalam visi itu, mewujudkan kerajaan Allah itu, ya setapak demi setapak itu coba diwujudkan. Dan di samping kami, FKUK antar gereja, tetapi kami juga FKUB cukup intens. Saya kira Pak Hadi juga ikut, dari gereja Katolik beberapa ikut, sehingga kami mencoba mengembangkan tidak hanya orang Kristen, jangan sampai eksklusif, tapi terbuka kepada yang lain, dan bahkan juga dengan pemerintah kami mengusahakan untuk bisa sungguh-sungguh bergabung ya di masyarakat ini secara luas begitulah, tidak hanya berkutat di dalam. Maka kalau saya secara pribadi, FKUK memang harus berjalan, tidak hanya di Lampung Timur. Lampung Timur itu kan hanya salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, yang harapannya di kabupaten-kabupaten lain, tapi bersyukur bahwa sekarang sudah bisa menjangkau nasional, walaupun ya masih dalam tahap awal. Saya harap bahwa ke depan menjadi lebih baik. Dan sebagai nasihat saya memang, lebih-lebih untuk Lampung Timur, FKUK ini kan menjadi orsos dan dicatatkan itu kalau tidak salah pada tahun 2017, tanggal 20 Februari. Ini yang menjadikan juga ulang tahun FKUK Lampung Timur, yang pada tanggal besok pagi sebetulnya itu ulang tahun yang ke-22. Walaupun orsos, tapi saya sangat tidak setuju kalau FKUK berpolitik. Ini saya tandaskan dengan Pak Maidun, juga dengan setiap yang terlibat dalam FKUK. Karena sekali berpolitik, saya kira nanti akan hancur FKUK. Untuk mencapai persekutuan sebagaimana diharapkan oleh Tuhan Yesus, itu tidak pernah akan terjadi. Maka dimanapun, harapan saya, janganlah kita berpolitik, biarlah ranah politik untuk kelompok komunitas lain. Kita sebagai forum komunikasi umat Kristiani, forum itu yang penting, tapi juga harus mengarah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama. Perlu Bapak Ibu, saudari-saudara ketahui bahwa dalam gereja Katolik itu setiap tanggal 18 sampai 25 Januari diadakan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Ini diadakan setelah Konsili Vatikan kedua, karena sangat disadari bahwa kita satu iman tadi dikatakan, satu Tuhan, satu roh, tetapi ternyata dalam banyak hal kita kurang bisa bersatu. Maka paling tidak dengan gerakan ini yang dibuat oleh Gereja Katolik, kita melangkah ke depan. Mungkin kita memang tidak bisa bersatu, padu, seperti yang sungguh-sungguh diharapkan Tuhan, tapi kita ada niat-niat baik untuk melakukan itu. Dan inilah harapan saya, dan saya tidak akan berpanjang lebar, saya sangat sepakat dengan adanya FKUK ini yang diadakan nanti ke seluruh Indonesia, dan juga saya ucapkan selamat kepada
para Bapak Pendeta, Bapak Ibu semuanya, para Romo yang dengan rendah hati terbuka mau terlibat dalam kebersamaan FKUK ini. Dan sekali lagi lebih-lebih kepada Bapak Ketua yang mengundang untuk webinar ini, saya ucapkan terima kasih. Tapi juga kepada Bapak Togu Tagaul yang tadi memaparkan paparannya dengan sangat luas, sangat indah, sangat baik. Saya kira juga perlu mendapat perhatian. Terima kasih, selamat sore, shalom. Terima kasih Romo, luar biasa kesaksiannya. Demikian sharing-sharing dan materi yang diberikan oleh Bapak Togu Tagaul, Bapak Hadi Nuranto, dan Bapak Romo Pit Yunanto. Melalui chat sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Yang paling pertama dari Bapak Ali Matius. Apakah Matius, pertanyaannya, mungkin ini pertanyaan yang diberikan untuk ke Bapak Pendeta Hadi ya. Pertanyaannya, apa syarat untuk mendapatkan dana dari Pemda Provinsi? Begitu pertanyaannya. Mohon Bapak Hadi untuk dapat merespon. Untuk dana yang diberikan dari kabupaten, kami di bawah kabupaten bukan provinsi, itu FKUK masuk di dalam pembinaan di Kespangpol, semacam organisasi masyarakat ya. Jadi kami dibimbing oleh pejabat-pejabat di Kespangpol untuk setiap tahun mengajukan kegiatan program atau pendanaan atau kebutuhan program. Dan itu diajukan setiap tahun sekali di akhir tahun pengajuannya, nanti pencairannya di akhir tahun. Jadi pengajuannya di awal tahun 2000, pencairannya nanti di 2001, di akhir tahun. Dan puji Tuhan, saya 2 tahun sebagai ketua umum, ya berturut-turut saya mendapat bantuan tersebut. Sehingga dana tersebut bisa dipakai untuk kegiatan selama 1 tahun FKUK mengadakan kegiatan. Kalau persyaratannya ya, kegiatan di FKUK itu diajukan, lalu dilampirkan SK anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SK pengurus, lalu kantor sekretariat, lalu Bank Lampung ya, rekening Bank Lampung sebagai persyaratan yang mutlak untuk mengajukan dana tersebut. Dan harus ada NPWP dari FKUK, harus memiliki NPWP FKUK secara kelembagaan. Saya rasa itu yang menjadi persyaratan untuk mendapat bantuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi untuk responnya. Sepertinya itu cukup menjawab ya. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya berasal dari Bapak Pendeta Calvin Sinain MTH. Pertanyaannya untuk Bapak Togu, oikumene yang sudah diupayakan dan sudah direalisasikan melalui PGI dengan mempersatukan berbagai gereja sebagai lembaga menjadi anggota PGI. Juga adanya kerjasama PGI dengan organisasi Roma Katolik, PGLII, dan lain-lain. Dan secara The Body of Christ, kita sudah ada kerjasama dalam kegiatan pelayanan mimbar, melalui khotbah, pembinaan bersama, persekutuan bersama, dan lain-lain. Apakah itu sudah dianggap bahwa bukti doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20-22 sudah terrealisasi atau belum? Silakan Bapak Togu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Calvin, terima kasih ya. Saya sudah menggambarkan tadi sesuai dengan Matius 13, gereja organisasi kita itu adalah alat Allah, alat untuk membangun eklesia, membangun tubuh Kristus.
terima kasih untuk kerjasama, terima kasih untuk pelayanan mimbar, kegiatan kebersamaan. Ya, bagus. Dan itu yang kita mau inginkan. Hanya yang ingin saya fokus tadi, gereja yang Tuhan inginkan adalah eklesia, itu adalah orang-orang yang mengalami fakta spiritual yang teruji, orang-orang yang kemudian terukur di dalam kehidupannya sebagai surat Kristus yang terbuka, orang-orang yang terukur menjadi garam dan terang dunia. Karena sanalah gereja harus membuahkan, sehingga demikian tentu sebagai pukat itu dikatakan, tentu tidak semua, ada yang mendapat ikan baik, ada yang tidak baik. Itu bukan salah gereja, tapi itu adalah tugas pelayanan. Jangan kecil hati bahwa memang tugas untuk membangun jemaat yang berbuah itu pun juga satu pekerjaan tersendiri yang besar juga, baik oleh Katolik. Karena begini Pak, saya punya sahabat ya, bekas mantan gubernur NTT ya, beliau Katolik, dia Katolik ya. Saya bisa melihat bagaimana karya Tuhan di Katolik pun luar biasa. Waktu itu dia cerita, dia harus melantik bupati, contohnya ya, menggambarkan. Dia sakit parah sama sekali. Dia sakit parah, dia ikut komine. Waktu dia selesai komine, dia berdoa, langsung sakitnya hilang. Kuasa Tuhan bekerja. Ya, artinya kuasa Tuhan bekerja di Katolik, puji Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di Protestan, puji Tuhan. Ya, karena Allah bekerja di sana. Ya, dan dengan demikian yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kebersamaan kita ya, PGI yang dilakukan ya, dengan MAWI kita kerjasama, kita lakukan, semuanya bagus ya. Tugas kita gereja adalah bagaimana masing-masing denominasi membangun pelayanan sehingga jemaat bertumbuh. Nah, orang-orang itulah yang berkumpul seperti di FKUK itu yang kita lakukan ini. Dan ini kerinduan kita bahwa semua akan melihat yang sama. Karena bagi warga gereja pada umumnya, ya kita nggak mau ke situ deh. Itu gerejanya itu kan bukan gereja kita. Ini sesungguhnya perlu lebih diajarkan ya. Saya pribadi terima kasih karena saya diajar banyak di dalam pelayanan saya. Saya menghormati semua gereja, Pak Calvin ya. Karena kesanalah kita pergi. Sehingga demikian tidak ada lagi suatu mengatakan mereka kita, tidak. Tapi kesatuan gereja adalah kita semua seperti Yohanes 20:22 itu menjadi satu di dalam pelayanan kita. Dan buahnya itu yang akan kita lihat menjadi bahagian yang Tuhan inginkan. Itu keterangan saya, Kak Flit. Mantap, Pak. Oke, ternyata ada lagi Pak, ini dari Bapak Soneta Esiahaan. Pertanyaannya, strategi apa untuk bisa menjadi terang dan garam dunia itu, khususnya dalam dialog interfaith, untuk kita bisa lebih memaksimalkan dalam kebersamaan, bukan hanya di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang masih sepertinya dalam konsep, sehingga kebersamaan di tengah-tengah pluralisme itu dapat berjalan dengan baik. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Pak Soneta, apa yang saya sampaikan begini, yang menjadi ukuran sesungguhnya bagaimana sisi ukuran kita sudah kelihatan menjadi garam dan terang, makanya sesuai dengan kata Tuhan surat Kristus yang terbuka ya, itu dibangun oleh pelayanan ya, yang sesungguhnya membawa orang, tadi kan saya sudah menggambarkan tadi tahapan pertama 2, 3 sampai 9 ya, tahapan. Nanti kalau memang perlu tentu saya harus mengajak tersendiri bentuk itu. Saya hanya membuat percepat. Nah, bagaimana membuatnya? Memang ini harusnya tugas daripada masing-masing gereja. Maaf, saya mau mengatakan bahwa saya tidak hanya mengatakan mainstream church, bukan ya. Saya tidak mengatakan. Untuk gereja-gereja karismatik pun saya lihat banyak gereja tanpa kita sadari terjebak dalam seremoni ibadah. Seremoni ibadah tidak membuat pertumbuhan. Tadi dikatakan pada bagian terakhir, kita tidak bisa merubah dunia oleh karena kita masuk ke gereja. Tidak. Kita bisa merubah dunia apabila kita menjadi gereja. Siapa gereja itu? Orang yang mengalami kehidupan sebagai garam dan terang dunia. Orang yang mengalami hidupnya sebagai surat Kristus yang terbuka. Sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2:47, mereka disukai oleh semua orang sehingga Allah menambahkan jumlah mereka. Wow. Dan itu yang akan terjadi.
Dan itu mungkin visi yang akan kita terus kembangkan di FKUK ini. Ya, melalui FKUK ya kita mengenai sharing, karena kuncinya di situ adalah pelayanan dan pengajaran. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 terakhir, ya ajarlah baptislah mereka ya di dalam jadikan murid seluruh bangsa, satu, kemudian baptis mereka, yang ketiga ajar mereka. Dari pengalaman saya, banyak gereja kurang kuat mengajar sehingga mereka menjadi garam dan terang dunia. Dan ini kuncinya, ya. Saya dari HKBP, saya berulang-ulang kasih tahu dengan pimpinan gereja saya, hati-hati, ya. Gereja jemaat saya banyak yang hanya datang ke gereja. Oleh karena hari Minggu, bukan HKBP, di Amerika pun begitu, di Eropa pun begitu. Dan ini bukan masalah gereja mainstream, tetapi tanpa disadari rupanya banyak jemaat itu sudah merasa kena hari Minggu, mari kita ke gereja yuk. Ya sudah, pulang itu nggak jelas juga. Gitu. Apalagi sekarang yang menakutkan, Pak Soneta, yang paling menakutkan. Kesenangan dunia telah memperangkap warga gereja tidak lagi mempunyai kerinduan untuk membangun hubungan dengan Yesus. Saya mau tekankan di sini sesuai dengan Yohanes pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ya, di sana diceritakan tentang Tuhan, ya, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, aku telah membuat tanda mujizat, aku tidak mengenal engkau. Itu luar biasa, saya dalamin. Kata mengenal di situ adalah genosko. Genosko adalah hubungan yang intim. Oleh karena kalau itu ukuran, kata Tuhan Yesus, bagaimana gereja membawa jemaat mempunyai hubungan intim. Kita sendiri kita mau bertanya sekarang yang ada dalam pertemuan webinar ini. Sudahkah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus? Ya, saya tidak mau tepuk dada untuk itu. Saya meninggalkan profesi saya di dalam dunia sekuler saya belajar menikmati hubungan yang intim. Luar biasa. Tuhan mengajar, menuntun, menyatakan kehadirannya itu luar biasa. Ya dan amin, itu terjadi. Seperti Jenderal Musa KB yang Katolik, yang teman saya yang bekas Gubernur NTT. Dia punya hubungan yang intim. Ya, waktu dia selesai komini langsung sembuh. Amin. Jadi Allah melihat siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, siapapun dia, asal mereka punya hubungan yang intim, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Itulah yang terjadi, Soneta, ya. Bagaimana garam dan terang itu boleh terjadi pada saat kita dibangun dan bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Togu. Terima kasih Bapak Togu untuk jawabannya, dan terima kasih Bapak-Bapak semua untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya diskusi kita untuk sore hari ini sudah cukup karena waktu. Hasil dari diskusi kita hari ini dan dari pemaparan materi dari Bapak Togu kurang lebih seperti ini. Tuhan itu ingin kita bersatu, tetapi bukan secara lembaga, tetapi sebagai sebuah tubuh yang saling menopang satu sama lain. Yang terjadi saat ini adalah kita bersatu, tetapi dalam bentuk seremonial. Itu menjadi salah satu bagian yang penting bagi kita. Cuma bukan itu yang utama dan bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Pada saat ini yang terjadi di Lampung Timur, FKUK sedikit membantu menjadi satu bagian yang menyatukan seluruh gereja. Meskipun yang paling besar dalam bentuk seremonial, tetapi sudah mencoba untuk hal yang lain-lainnya. Menjadi sebuah tubuh, satu tubuh, dan bahkan menjadi pelopor menjadi salah satu bagian dalam forum komunikasi umat beragama. Bahkan berdasarkan sharing dari Romo Pit, ini sangat-sangat membantu sekali bagi kita FKUK ini di Lampung Timur untuk menjadi satu bagian, satu tubuh dalam berbagai hal. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita dapat satukan menjadi satu, kita perbesar lagi tidak hanya untuk Lampung Timur, tetapi seluruh Indonesia. Berdasarkan diskusi juga, kita mengetahui bahwa banyak sekali perjuangan yang sudah gereja-gereja lakukan untuk mempersatukan kita. Dan diskusi kita hari ini, demikian pemaparan dan semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, baik para narasumber dan para
pemberi pertanyaan, bahkan kita yang mendengarkan diskusi ini. Kami serahkan kembali kepada Bapak host, Bapak Darwin Pangarabian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Purnomo sudah membawakan acara materi dan diskusi. Kita akan berdoa syafaat, kemudian pengumuman, kemudian foto dokumentasi, dan doa berkat, doa penutup. Doa syafaat kami minta dengan hormat Bapak Hadi Nuranto. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dalam doa syafaat kami bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia, yang sedang berjuang menangani pandemi virus corona ini, Bapak. Tuhan, Engkau memberkati Bapak pemimpin Presiden kami, Bapak Jokowi, yang terus memikirkan jalan keluar untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati agar apa yang diprogramkan oleh Bapak Jokowi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami doakan juga untuk program vaksinasi yang sedang berjalan ini menjadi sebuah solusi untuk penanganan COVID-19. Biarlah keberhasilan dari vaksinasi COVID ini bisa mencapai semaksimal mungkin agar kami segera bisa menjalankan aktivitas secara normal ya Bapak. Kami doakan untuk kesatuan di bangsa kami, keutuhan NKRI, Tuhan juga Engkau memberkati pihak-pihak orang yang ingin merongrong atau ingin menghancurkan kesatuan dari bangsa kami ini. Kami halaukan, kami singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya bangsa kami tetap utuh, satu, dan menjunjung tinggi kesatuan NKRI ya Bapak. Bapak, kami juga doakan untuk FKUK secara nasional yang sudah dirintis dan digagas oleh Bapak Maidun dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Engkau memberkati agar FKUK nasional ini bisa terus maju, terus berkembang, dan merangkul seluruh aras gereja yang ada di bangsa kami ini ya Bapak. Kami doakan untuk program-programnya, Tuhan yang akan memberkati. Demikian juga FKUK Provinsi, FKUK Kabupaten, bahkan FKUK Kecamatan, Tuhan Engkau juga memberkati semuanya, supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hanya satu yang kami rindukan Bapak, bahwa Engkau dipermuliakan lewat FKUK ini ya Bapak. Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami, peserta webinar yang sore hari ini bersama-sama. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami. Tuhan memberkati juga pelayanan kami. Tuhan memberkati juga pekerjaan kami, supaya hidup kami bisa dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, Injil Kerajaan Allah dapat disebarluaskan di muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa syafaat kami ini. Amin. Amin. Berikutnya kita... Baik, kita akhiri perjumpaan kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur pada sore hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati dalam pertemuan kami. Kami sungguh-sungguh diperkaya karena Engkau sendiri Tuhan yang mengatakan supaya kami menjadi satu. Kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan oleh hamba-hambamu Tuhan, Romo Pit dan Pendeta Hadi Tuhan, membuktikan bahwa gereja itu satu. Eklesia adalah gereja, walaupun organisasi denominasi kami berbeda-beda, tapi kami mempunyai satu hati, karena kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Karena kami adalah surat Kristus yang terbuka, sehingga keberadaan kami berbeda dengan kehidupan orang-orang lain, berbeda dengan kehidupan masyarakat yang lain yang ada di luar kami.
Dan itulah Kau kehendaki Tuhan, supaya dengan demikian FKUK ini dalam berkat dan penyertaan Tuhan dari visi-visi yang telah kami bangun, dan dia menjadi berkat FKUK, membawa damai sejahtera, menjadikan garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk acara ini Tuhan, biarlah dalam acara-acara mendatang Engkau memberkati kami. Berkati dalam pelayanan kami untuk hamba-Mu Romo Pit, berkati beliau, berkati Pendeta Hadi juga, biarlah kuasa Tuhan menyertai dalam pelayanannya. Berkati Katolik, berkati Protestan, berkati mainstream church, berkati karismatik dan Pentakosta, karena itu dalam milik Tuhan. Kami adalah jala itu sendiri, sehingga pelayanan kami akan membuahkan anak-anak Tuhan, gereja Kristus, eklesia yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah di dalam kehidupan kami masing-masing, kuasa dan penyertaan Tuhan melimpah hari lepas hari. Bapa, kami akhiri acara kami ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami dalam pelayanan dan kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore, bye-bye. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo Pit. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih juga Terima kasih Pak pendeta-pendeta yang Adi, hadir. terima kasih Terima Romo kasih